Perkenalkan kami untuk menyajikan laporan hasil Abdimas kami yang berjudul Pemindaian dan Analisis Lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Radu Dongkal. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Dr. Firman Pribadi SMSI, dan Dr. Elsia Maria Rosa MKep. Kami berdua berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program Pascasarjana Mars UMY. Banyaknya pendirian rumah sakit di era BPJS membuat persaingan rumah sakit semakin ketat. Karena itu, penting bagi rumah sakit untuk menyusun Renstra dengan baik. Dalam menyusun Renstra, tahap pertama adalah bagaimana memahami lingkungan bisnis rumah sakit yang terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Nah, contoh pentingnya analisis lingkungan ini bisa kita lihat dari perubahan PMK nomor 56 tahun 2014 menjadi PMK nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi perizinan rumah sakit, di mana PMK nomor 30 tahun 2019 ini kemudian diganti lagi menjadi PMK nomor 3 tahun 2020 dalam tempo yang sangat singkat gitu ya. Nah, PMK nomor 30 tahun 2019 membuat rumah sakit cukup kerepotan, terutama mengenai kewajiban rumah sakit memiliki tenaga dokter spesialis tetap di rumah sakit. Tapi di sisi lain, PMK penggantinya yaitu PMK nomor 3 tahun 2020 justru menjadi peluang bagi rumah sakit karena adanya kemudahan bagi rumah sakit untuk naik kelas hanya berbasiskan kepada jumlah TT. Di mana PMK sebelumnya perubahan kelas rumah sakit harus berdasarkan pada kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, SDM, dan peralatan. Selanjutnya kita lihat, menurut Des Lumkin dan Esner, tahun 2007 menyatakan bahwa percepatan perubahan lingkungan memaksa organisasi untuk membangun kapasitas yang lebih besar guna menciptakan dan mengelola strategi yang memungkinkan mereka untuk bisa menghadapi tantangan pasar guna mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di sisi lain, Maynardes, Ferreira, dan Raposo tahun 2014 dalam penelitiannya mengamati bagaimana mayoritas responden memahami strategi dan penetapan kebijakan, pedoman praktik, dan rencana aksi perusahaan dirancang untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menengahi hubungan organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Artinya, pemahaman mengenai lingkungan eksternal adalah bagian penting dari rencana strategik. Nah, dalam Abdimas ini, untuk analisis lingkungan, kami menggunakan model dari Swain, Duncan, and Ginter, gitu ya. Yaitu tahap pertama adalah melakukan scanning, ya. Scanning yaitu bagaimana kita memandang lingkungan eksternal, gitu ya. Lalu mengorganisasikan data atau lingkungan eksternal tersebut ke dalam kategori yang kita inginkan. Lalu langkah kedua adalah monitoring, yaitu bagaimana mengumpulkan datanya. Langkah ketiga adalah melakukan forecasting, yaitu bagaimana kita menganalisis gitu ya dengan tren atau alat lainnya. Terus yang terakhir adalah assessing yaitu bagaimana kita mengevaluasi signifikansi dari forecast yang kita lakukan di atas gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana melakukan scanning. Kita bisa mendapatkan data gitu ya, terdiri dari data lingkungan data lingkungan umum gitu ya, dan kedua adalah lingkungan kesehatan. Nah, data tadi sebelum kita scanning dengan lensa scanning itu bentuknya adalah tersebar, tidak terorganisasi dengan baik, datangnya sporadis, tidak terevaluasi dan tidak terkategorikan. Lalu kita gunakan lensa scanning di mana data tadi kita kelompokkan menjadi teknologi, politik, persaingan, regulasi, sosial, dan ekonomis. Nah, setelah kita scanning, maka data tadi akan menjadi terkategorikan, terorganisasi, terakumulasi, dan terevaluasi. Ini adalah proses scanning. Lalu dari mana sih kita dapatkan datanya atau dalam proses langkah monitoring gitu ya. Nah, data kita bisa dapatkan dari orang atau personal yang terlibat langsung di dalam rumah sakit, orang atau personal yang tidak terlibat langsung gitu ya. Terus juga kita bisa kumpulkan dari data sumber tidak langsung. Nah, orang atau personal yang terlibat langsung kita bisa kumpulkan dari individu, pasien atau konsumen, dari dokter, perawat, dari pemasok atau farmasi, atau dari pihak ketiga lainnya gitu ya. Selanjutnya kalau data yang orang yang atau personal yang tidak langsung terlibat, kita bisa dapatkan data dari asosiasi profesional atau asosiasi bisnis.
Sedangkan sumber tidak langsung kita bisa dapatkan dari koran, publikasi, perdagangan, laporan konsultan, atau bahkan dari internet dan televisi contohnya. Nah, selanjutnya data juga bisa kita dapatkan dari sumber tidak langsung atau peer review yang bentuknya adalah misalnya jurnal, hasil konferensi teknis dan medis misalnya, atau laporan pemantauan. Sedangkan sumber data atau informasi internal bisa kita dapatkan dari sumber dari dalam rumah sakit sendiri, dari pribadi, atasan, rekan, bawahan, laporan atau pemberitahuan, atau juga bisa kita dapatkan dari rapat terjadwal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di langkah forecast adalah bagaimana kita bisa menganalisis data tadi dengan menggunakan analisis tren, bisa menggunakan pendapat ahli, analisis Delphi, atau lewat brainstorming, gitu ya, atau dengan beberapa alat lainnya yang bisa kita gunakan. Nah, setelah analisa lingkungan kita lakukan, maka selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisis area layanan pesaing. Untuk menganalisis area layanan pesaing, kita bisa lakukan lewat langkah berikut. 1. Mendefinisikan kategori layanan. 2. Mendefinisikan area layanan. 3. Membuat profil area layanan. 4. Melakukan analisis struktur area layanan. 5. Melakukan analisis pesaing. 6. Memetakan kelompok strategis. Dan 7 adalah mendefinisikan kategori layanan. Nah, Bapak Ibu, hasil dari pembahasan kegiatan yang kami lakukan adalah pertama dengan dalam analisis lingkungan kita mengumpulkan data eksternal dan data internal, ya. Kita melakukan analisis eksternal dan analisis lingkungan internal. Analisis eksternal kita lakukan melewat angka pertumbuhan penduduk, angka kesakitan, market share rumah sakit, perkiraan penduduk miskin dan persentasenya terhadap jumlah penduduk, perkembangan anggaran kesehatan pemerintah Kabupaten Pemalang, perkiraan jumlah peserta BPJS, BPI, ASN, dan umum, perkiraan jumlah penduduk yang tercover jam keseda, pengelompokan perkembangan isu-isu ke depannya ke dalam kelompok teknologi, politik, persaingan, regulasi sosial, dan ekonomi. Nah, untuk analisis lingkungan internal, kita kumpulkan data terdiri dari angka kunjungan ke poliklinik, angka kunjungan ke IGD, kunjungan ke lab, kunjungan ke radiologi, kinerja kamar operasi, lalu data BOR, LOS, BTO, TOI, GDR, dan NDR. Nah, ini adalah Bapak Ibu bagaimana menentukan area layanan pesaing. Kita mengumpulkan data dari kita sendiri, gitu ya. Data yang misalnya kita lihat visi dan misi, bagaimana tentang harga pesaing, tarif dari pesaing. Kita juga bisa lihat bagaimana teknologi pesaing, bagaimana SDM yang ada di pesaing, dan seterusnya. Nah, ini kita menggunakan template, gitu ya, sudah kami sediakan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulan dari Abdi Mas ini adalah bahwa seluruh peserta pendampingan dan pelatihan penyusunan Renstra Rumah Sakit TK Muhammadiyah Radun Tongkal ini tampak serius dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Hal ini dikarenakan karena penyusunan Renstra ini bukan hanya penting, gitu ya, bagi rumah sakit untuk perkembangan selanjutnya, untuk strategi ke depannya, namun juga penting bagi rumah sakit dalam proses akreditasi, gitu ya. Karena kebetulan rumah sakit PKU Muhammadiyah Radun Tongkal ini dalam persiapan menuju reakreditasi rumah sakit, gitu ya, di mana mereka harus punya dokumen Renstra rumah sakitnya, gitu ya. Oleh karena itu mereka sangat antusias dan serius dalam pelatihan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada PKU Radun Tongkal yang telah bersedia menjadi partner dalam pengaduan masyarakat ini. Lalu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada LRI atau Lembaga Riset UMY, gitu ya, yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, yang telah mendanai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan tulisan Abdi Mas ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Demikian akhir dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.